warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malah kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita masih bertahan sampai saat ini. Tak lupa salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormatin Ibu dosen Ibu Ilvi Rahmi Putri MSI selaku Ibu dosen mata kuliah akuntansi 1. Baiklah, di sini kami akan memaparkan tugas yang Ibu berikan, yaitu Critical Journal Review yang berjudul Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Piutang Leasa pada PT Finansial Multi Finance. Mohon. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 10, yaitu yang pertama Husni Mubarak, yang kedua Dwi Restu Tanjung, dan yang ketiga saya sendiri Siti Sari. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Dwi Restu Tanjung. Baiklah, saya Dwi Restu Tanjung dengan NIM 0503202073 akan menjelaskan CPR kami yang berjudul Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Piutang LES pada Perusahaan PT Finansial Multi Finance. Saya akan menjelaskan latar belakangnya. Seperti yang kita ketahui, di zaman era sekarang ini perekonomian semakin maju dan dunia usaha berkembang amat pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Pada umumnya, perkembangan ini selalu dihadapkan pada situasi persaingan dunia usaha yang semakin ketat, sehingga perusahaan dituntut lebih bekerja keras untuk lebih meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap strategi perusahaan, baik dalam hal produktivitas maupun peningkatan efektivitas kerja. Oleh karena itu, penyusunan strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Kenapa begitu? Karena hal itu memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan perusahaan tersebut. Piutang pada dasarnya merupakan sumber pendapatan perusahaan yang harus dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Prosedur yang wajar dan cara pemahaman yang cukup terhadap piutang adalah penting, bukan saja untuk kepentingan keberhasilan perusahaan, tetapi juga untuk memelihara hubungan yang memuaskan dengan para pelanggan. Pada perusahaan pembiayaan, piutang merupakan unsur yang sangat penting yang harus dikendalikan dengan sebaik-baik mungkin, karena perusahaan pembiayaan merupakan salah satu yang memiliki tingkat resiko kerugian yang sangat besar. PT Finansial atau lebih dikenal dengan PT Credit Plus merupakan perusahaan pembiayaan. Dalam hal ini, penjualan perusahaan adalah dengan pemberian kredit, sehingga memiliki piutang dengan skala jumlah yang besar. Pengendalian intern terhadap piutang pada perusahaan seperti ini sangatlah penting. Kenapa begitu? Karena pada umumnya piutang pada perusahaan pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi perusahaannya. Jika tidak dikendalikan dengan baik, maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Pengendalian intern yang baik sangat diperlukan agar kegiatan operasional lebih terorganisir, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian kami. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pengendalian intern piutang pada PT Finansial Multi Finance termohon sudah berjalan efektif atau belum. Tinjauan pustakanya ialah pertama, piutang, kedua sewa guna usaha atau disebut juga dengan leasing, yang ketiga
kami lakukan. Jenis penelitian yang kelompok kami lakukan ialah penelitian deskriptif, di mana pengertian penelitian deskriptif itu yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, jenis data. Pengertian data tersebut ialah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan saat penelitian. Data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Penelitian yang kami lakukan menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan seorang manajer dan juga karyawannya yang berhubungan dengan objek penelitian, serta mengamati prosedur kerja yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang kami dapatkan itu ada dua. Yang pertama, sumber data primer. Data primer itu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan melalui wawancara. Wawancara dengan pihak terkait langsung dengan objek penelitian yang kemudian diolah oleh penulis atau kami. Yang kedua ialah data sekunder, yang mana data tersebut dikumpulkan melalui catatan dan juga dokumen resmi dari perusahaan yang kami lakukan penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami lakukan. Yang pertama ialah metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara survei lapangan. Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengandalkan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu wawancara, yaitu kami mengadakan percakapan atau sesi tanya jawab antara si narasumber yaitu PT Finansial Multifinance termohon dan juga kami sebagai pewawancaranya. Dan yang kedua itu dokumentasi, yaitu mencatat data yang diperlukan seperti hasil wawancara serta mengumpulkan data atau dokumen berupa foto pada narasumbernya dan juga pada objek penelitiannya. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Sophia Sari, NIM 0503202095 akan melanjutkan pemaparan critical journal kami, yaitu metode analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Dalam metode ini akan diamati secara seksama aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu bagaimana pengendalian income terhadap hutang pada PT Finansia Multifinance termohon. Data tersebut dapat berupa data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian: pengendalian income pada PT Finansia Multifinance atau Kredit Plus termohon. Yang A. Lingkungan pengendalian. Pihak manajemen Kredit Plus sangat menjunjung nilai etika dan integritas calon karyawannya dalam perekrutan. Manajemen menilai keterampilan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam perekrutannya, untuk karyawan yang akan ditempatkan pada bagian surveyor harus memiliki pendidikan minimal D3, administration koordinator harus memiliki pengalaman kerja di bidang administrasi minimal 2 tahun dengan pendidikan minimal D3 dan standar pendidikan minimal SMA pada bagian CRO dan kolektor. Yang B. Penilaian risiko manajemen perusahaan berupaya untuk meminimalisir risiko yang akan berpengaruh terhadap hutang usaha perusahaan, yaitu dengan menetapkan persyaratan minimal kredit politik untuk calon kreditor. Selain itu, manajemen mengingatkan dan mengawasi prosedur kerja dari personil dalam perusahaan, terlebih khusus bagian CA dan surveyor. C. Aktivitas pengendalian kepada
pos selalu mereview atau meninjau kinerja setiap staf tak terkecuali bagian administrasi, terutama bagian pembukuan atau pencatatan. Pemantauan manajemen kredit growth telah menggariskan tanggung jawab kepada masing-masing personal perusahaan yang ada secara jelas. Kelancaran piutang melase menjadi tanggung jawab bagi tiap-tiap personel bagian yang membidangi piutang, karena antara bagian yang satu dengan bagian yang lain saling berkaitan. Pembahasan lingkungan pengendalian pada perusahaan ini secara umum kurang efektif. Kebijakan manajemen yang menjunjung tinggi standar etika dan perilaku entitas serta bagaimana standar itu dikomunikasikan dan diberlakukan dalam praktik perekrutan setiap karyawan dengan syarat keterampilan yang kompeten untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dan peringatan bahkan pemecatan untuk karyawan yang melakukan pelanggaran mencerminkan lingkungan pengendalian yang baik. Manajemen memberikan isyarat yang jelas kepada karyawan tentang pentingnya pengendalian intern, terutama dalam piutang, karena piutang tersebut merupakan sumber pendapatan utama perusahaan. Dilakukan setiap diadakannya briefing setiap pagi sebelum beraktivitas dan meeting yang dilaksanakan setiap 2 kali dalam sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak. Di sini saya akan menjelaskan tentang penutup, kelebihan maupun kekurangan. Kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan adalah sebagai berikut. 1. Komponen pengendalian intern pada PT Finansia Multifinance Tomohon yang sudah berjalan efektif adalah komponen penilaian risiko serta komponen informasi dan komunikasi. Kedua, komponen pengendalian intern yang kurang efektif dalam komponen lingkungan pengendalian dan komponen aktivitas pengendalian, sedangkan komponen pemantauan sama sekali tidak berjalan dengan efektif. Ketiga, pengendalian intern piutang list PT Finansial Multifinance berjalan cukup efektif, di mana terdapat 1 poin dari 4 poin pengendalian intern piutang yang belum dilaksanakan dengan baik. Saran yang kami kemukakan yaitu sebagai berikut. 1. Dalam perusahaan sangat diperlukan adanya komite audit yang melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan. Kedua, manajemen harus lebih memperhatikan kebijakan untuk sumber daya manusianya. Ketiga, perlu adanya pemisahan fungsi antara bagian operasi dengan bagian administrasi. Tidak hanya satu pihak yang menangani kedua bagian ini agar pengendalian intern lebih efektif. Kelebihan dalam jurnal ini terdapat data berupa angka dan tabel yang dapat mempermudah kita sebagai pembacanya untuk memahami isi jurnal yang disajikan oleh peneliti. Jurnal ini telah mengikuti standar penulisan jurnal dengan baik. Jurnal juga dilengkapi dengan kata kunci dan sistematika jurnal juga cukup sistematis. Kekurangan dalam jurnal ini menyajikan abstrak yang cukup panjang. Uji hipotesis sulit untuk dipahami, terlalu singkat dan tidak ada penjelasan. Ada beberapa singkatan yang kurang dipahami oleh pembaca. Sekian kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.